Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah. Syukran kasiran ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah nikmatnya kepada kita semua, kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan bagi keluarga kita yang tambah sehat, panjang umur yang barokah. Alhamdulillah, Maha Suci Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terjunjungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya nanti di ila yaumil qiyamah. Di sini tadi kita telah membahas berzikir itu akan menambah keimanan. Keimanan bertambah dengan berzikir sama saja. Di sini kita belajar menelaah bersama. Berkata Syakik Al-Bahi bahwa sewaktu Ibrahim bin Adam berjalan-jalan di pasar kota Basrah, berkumpullah orang-orang mengerumuninya dan berkata, "Hai Abu Lahab, Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya yang telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni istajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Ud'uni istajib lakum. Allah telah berjanji bahwa kita disuruh mohon kepada Allah, meminta kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan-permintaan kita sebagai hamba Allah. Padahal kami sejak beberapa masa mohonnya, tapi kenapa belum juga dikabulkan? Ini ada cerita, ada sahabat Nabi yang di situ sudah berdoa memohon tapi belum dikabulkannya. Jawab Ibrahim, "Hai penduduk Basrah, hati kalian telah mati dalam 10 perkara. Bagaimana mungkin doa kalian akan dikabulkan oleh Allah? Pertama, kalian telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi hak-haknya tidak kalian penuhi. Kedua, kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkannya, apa yang dikandungnya. Ketiga, kalian mengaku memuji setan, tetapi kalian mengikuti dan taat kepadanya, kepada setan. Keempat, kalian mengaku menjadi umat Muhammad SAW, tetapi kalian tidak mengikuti sunnahnya. Kelima, kalian mengaku akan masuk dalam surga, tapi kalian tidak mau mengerjakan amal yang mengantarkan ke surga. Keenam, kalian mengaku selamat dari api neraka, tapi justru kalian menjeburkan diri ke situ. Ketujuh, kalian mempunyai keyakinan bahwa kematian adalah suatu kenyataan hak, tapi kalian tidak mau mempersiapkan diri untuknya. Kedelapan, kalian menyibukkan diri dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan saudara kalian, tapi kalian tidak mau mengoreksi diri kalian, introspeksi. Kesembilan, kalian merasa nikmat Tuhan kalian, merasakan nikmat Tuhan kalian, tapi kalian tidak mensyukurinya. Dan ke-10, kalian mengubur orang-orang yang mati, tapi kalian tidak mau mengambil pelajaran dari kematian itu sendiri. Jadi itu alasan-alasan kenapa ketika kita berdoa kepada Allah, memohon pada Allah, meminta, berdoa kepada Allah, kita punya di situ dengan kita mendengarkan pondasi-pondasi dasar bahwa ud'uni istajib lakum. Allah, mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Tapi
kita sebagai hamba Allah sudah berdoa berusaha, tapi namun tidak dikabulkannya. Ternyata ada suatu hal yang membuat doa-doa kita tidak terkabulkan. Yang pertama adalah kalian telah mengenal Allah tetapi tidak memenuhi hak-haknya. Sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, menyantuni anak yatim, kasih sayang, menghormati fakir miskin. Tidak melakukan itu, maka doanya tidak akan terkabulkan. Kedua, membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Apa kandungan isi Al-Quran tersebut? Innama amalu binniyat, contoh seperti itu. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Namun kita melakukan sesuatu tanpa niat yang bagus, niat yang kurang bagus dan sebagainya. Yang ketiga, kalian mengaku memusuhi setan, tetapi kalian mengikuti dan taat kepada setan. Tahu iblis itu adalah musuh yang nyata, setan itu musuh yang nyata. Namun kita sebagai hamba Allah kadang masih mengikuti ajakan-ajakan setan. Hal inilah yang membuat doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, kalian mengaku menjadi umat Nabi Muhammad tapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa saja sunnah-sunnah Rasulullah itu? Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita ikuti. Di situ. Yang kelima, kalian mengaku akan masuk dalam surga tapi tidak mau mengerjakan amal untuk masuk ke surga. Kepingin melok di surga, kepingin masuk surga, tetapi tidak mau mengamalkan ibadah zikrullah kepada Allah supaya kita masuk surga. Ini termasuk suatu hal yang doa-doa kita tidak bisa dikabulkan oleh Allah. Walaupun ada, Allah telah berfirman, ud'uni istajib lakum. Keenam, kalian mengaku selamat dari api neraka tapi justru kalian menjeburkan diri dalam neraka tersebut, melakukan hal-hal maksiat, melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan bukan kebajikan dan sebagainya. Ketujuh, mempunyai keyakinan kematian itu adalah hak. Tapi kita sebagai manusia, saya sebagai manusia tidak mempersiapkan datanya kematian dengan amal-amal yang baik. Tahu mati itu hak, tahu mati itu pasti datang, tapi tidak mau mempersiapkan diri beribadah kepada Allah. Tidak mau muhasabah, tidak mau berzikir, tidak mau melakukan apa-apa yang disuruh diperintah oleh Allah dan menjauhi larang-larangannya. Itu termasuk orang-orang yang doanya tidak dikabulkan. Karena apa? Karena sudah tahu ada kematian itu pasti, tapi tidak mempersiapkan diri untuk kematian nanti untuk datang. Apa yang persiapan? Amal-amal baik, amal soleh, dan lain sebagainya. Kedelapan, menyibukkan diri dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan saudara kalian, tetapi kita tidak mau introspeksi diri. Melihat kesalahan orang lain terus, melihat kesalahan orang lain terus, dengan penuh dengan iri hati, dengan penuh hasad, dengan penuh fitnah dan sebagainya. Melihat kesalahan orang lain tanpa mengoreksi diri sendiri. Ini adalah termasuk doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Itu yang bisa mencegah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, karena suka mengoreksi kesalahan orang lain tapi lupa dengan dirinya, lupa dengan introspeksi dirinya. Kedelapan, kesembilan, sudah merasakan nikmatnya Tuhan, sudah menikmati Allah, bahwa Allah memberikan nikmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, tapi kita sebagai hamba Allah itu lupa mensyukurinya dengan ibadah dan pelaksanaan amal kebajikan. Kita lupa mensyukurinya. Ini termasuk orang-orang yang nantinya doanya tidak termakbulkan karena dicegah tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa ini dengan praktek ibadah, muamalah dan sebagainya. Kesembilan, kesepuluh, mengubur orang mati tapi tidak mau mengambil pelajaran dari kematian itu sendiri.
mengubur orang-orang mati. Ada orang mati, nalilah mengantar sampai ke makam, ke kuburan, tapi kita tidak bisa mengambil pelajaran-pelajaran tersebut. Setelah mengambil pelajaran, kita bisa merubah diri dengan baik, dengan amalan-amalan yang soleh, dengan zikrullah, dengan lebih mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang inilah ketika ada menguburkan saudaranya tapi tidak mau mengambil pelajaran, itu termasuk orang inilah yang tidak dikabulkan doanya oleh Allah, walaupun Allah sudah berfirman ud'uni istajib lakum. Di sini itu menurut Mbah Sakik Al-Balkhi bahwa sewaktu Ibrahim bin Adam berjalan-jalan di pasar kota Basra, dikumpulkan orang-orang Murminjan di dalam kitab sucinya berkata ud'uni istajib lakum tadi. Itu monggo kita sebagai hamba Allah, kita tahu bahwa kita sering mendengar ud'uni istajib lakum, monggo kita di sini pasti Allah mengabulkan doa-doa kita sebagai hamba Allah manusia ini, tapi dengan beberapa hal di mana kita tidak mau mengoreksi kesalahan orang lain. Kita bisa mengambil pelajaran orang mati, kita bisa mengambil suatu pelajaran dari kesalahan kita, kita bisa melaksanakan isi kandungan ayat Al-Quran, kita bisa mengambil bahwa pelajaran-pelajaran nanti kita sebelum mati itu apa yang kita bawa nanti. Persiapkan mulai sekarang. Monggo di sini. Saya juga masih belajar. Monggo kita belajar bersama-sama. Karena sifatnya di sini adalah kita belajar bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.